Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,52% ke angka 6.626. Di video ini saya akan coba menganalisa saham Antam yang telah berhasil naik setelah sempat satu minggu terakhir ini turun sangat dalam. Dan beberapa saham yang hari ini juga mulai terlihat naik dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Minggu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Antam. Antam hari ini naik lumayan tinggi 12% lebih ke harga 1935. Tapi bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik sangat tinggi, secara tren Antam masih bergerak sangat downtrend. Tapi memang kenaikan tinggi ini mungkin membuat teman-teman investor atau teman-teman trader lebih lega setelah Antam dalam satu minggu terakhir atau di bulan Januari ini turun sangat dalam. Bisa kita lihat dari awal Januari sempat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150, ternyata gagal break, malah terus bergerak turun. Padahal harga nikel dunia terus bergerak naik. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk Antam saya lihat walaupun hari ini berhasil rebound, secara tren dia belum aman. Untuk lebih amannya apabila teman-teman baru mau entry, fokus pada angka 2000 ini. Karena saat ini harga 2000 merupakan resisten psikologis untuk Antam. Selama Antam masih gagal naik di atas harga 2000 ini, trennya menurut saya masih jelek dan masih ada potensi untuk balik turun kembali ke harga 1800. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila Antam dalam satu minggu ke depan gagal naik di atas harga 2000. Setelah itu baru teman-teman tunggu di harga bawah untuk re-entry kembali. Jadi untuk teman-teman yang belum entry, wait and see dulu untuk lebih amannya daripada teman-teman paksain besok baru entry membeli saham Antam dan ternyata dia gagal naik di atas harga 2000, Antam bisa lanjut downtrendnya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 12% ini memang masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham Antam. Dan pergerakannya terus bergerak turun. Jadi dari data yang kita dapat, memang Antam masih ada potensi untuk naik mengetes harga 2000. Dan ingat, hati-hati apabila ternyata minggu depan masih gagal break di harga 2000 ini, Antam bisa balik kembali ke harga 1800. Selanjutnya saya akan coba bahas TINS. TINS hari juga naik 6% lebih ke harga 1440. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun secara tren jangka menengah TINS juga masih bergerak downtrend, tapi pergerakannya menurut saya lebih bagus daripada Antam. Antam hari ini baru berusaha untuk bangkit, sedangkan TINS bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan atau sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi sebelumnya TINS sempat menyentuh support di 1250, setelah mulai naik, saat ini berusaha untuk naik mendekati garis EMA 50 atau resistennya. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1475 dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1530. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik dan telah berpotongan. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi. Sedangkan asing memang satu minggu terakhir ini jika kita lihat mulai keluar kembali dari saham TINS. Setelah sebelumnya asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, TINS juga masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 dan teman-teman sudah harus hati-hati karena TINS dalam satu minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi sehingga ada potensi untuk turun saat mengetes garis EMA 50 ini. Jadi ingat, walaupun satu minggu terakhir ini mulai bangkit, ini belum uptrend. Ini baru mau untuk uptrend apabila berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Apabila masih gagal break, TINS akan mulai bergerak sideways dan ada potensi untuk balik kembali turun mengetes harga 1400 yang saat ini merupakan supportnya. Dan sekarang saya akan kasih lihat sebentar untuk Inco. Karena kemarin baru saya analisa. Bisa kita lihat hari ini Inco naik mencapai target analisa di harga 5000. Sebelumnya saya jelaskan harga 5000 ini merupakan resisten yang harus teman-teman hati-hati.
Karena selama masih gagal break dan resisten ini, Inco masih ada potensi untuk bergerak turun kembali atau turun mengetes garis EMA 150. Hari ini bisa kita lihat Inco sempat naik di atas harga 5.000 dan mendekati resisten berikutnya di harga 5.200. Tapi pada saat penutupan turun tepat di harga 5.000 sehingga candle yang terbentuk kurang bagus. Walaupun candle hijau, tapi ingat dia masih belum berhasil break dari harga 5.000 dan shadow lumayan panjang, hati-hati ada tanda-tanda perbalikan arah. Di sini juga sama, bisa kita lihat sebelumnya sempat naik menyentuh harga 5.000, gagal break malah bergerak turun. Jadi Inco seperti analisa sebelumnya, apabila teman-teman masih mau hold, sebenarnya masih bisa selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Atau memang ingin trading jangka pendek, apabila gagal break di harga 5.000, teman-teman take profit dulu. Saat balik menyentuh garis EMA 50 dan 150 berhasil rebound, baru teman-teman entry kembali. Selanjutnya saya menganalisa saham Pegas. Pegas hari ini juga naik 2% lebih ke harga 1.305. Tapi bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini juga bergerak naik, Pegas juga trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi saat ini Pegas sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar harga 1.335. Dan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1.390. Jadi bisa kita lihat untuk tren jangka menengah, trennya sudah mulai melemah dan bergerak downtrend. Dan saat ini memang terlihat Pegas masih berada di atas support di sekitar harga 1.260. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sebenarnya masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary, pada kenaikan hari ini ada akumulasi. Sedangkan asing hari ini melakukan distribusi. Setelah bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Pegas masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150. Dan hati-hati, selama masih gagal break, Pegas masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 1.260 sampai 1.250. Sama seperti ini, sempat turun, berusaha untuk naik, gagal break, balik turun kembali. Karena secara tren dia masih bergerak downtrend. Jadi secara tren dia belum aman dan bisa kita lihat belum ada akumulasi besar. Sehingga bisa saja trennya saat ini masih akan bergerak sideways untuk jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.